kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai presenter utama pada pertemuan 10 dengan judul Uji Kelinieran. Saya akan menjelaskan tentang uji kelinieran, yaitu skor motivasi berprestasi adalah X dan hasil belajar matematika adalah Y. Di sini sudah ada tabel dengan nilai nomor 1 sampai nilai nomor 30. Di sini saya akan menjelaskan hanya pada nomor 1 saja. Nilai X atau skor motivasi berprestasi pada nomor 1 adalah 34. Dan nilai Y, hasil belajar matematika pada nomor 1 adalah 32. Pada kolom selanjutnya, nilai XY. XY diambil dari nilai X dan nilai Y. Maka nilai X 34 dikali nilai Y 32 hasilnya adalah 1088. Pada tabel selanjutnya adalah X kuadrat. X kuadrat diambil dari nilai X, yaitu 34 dikali 34 hasilnya adalah 1156. Selanjutnya nilai Y kuadrat diambil dari nilai Y, yaitu 32 dikali 32 hasilnya adalah 1024. Begitu seterusnya sampai pada nilai nomor 30. Pada kolom terakhir yaitu jumlah, ini didapat dari nilai. Misalnya pada nilai X, nilai nomor 1 sampai nilai nomor 30 ditambah dan hasilnya menjadi 1105. Selanjutnya pada nilai Y diambil dari nilai nomor 1 sampai nilai nomor 30. Jika ditambah hasilnya menjadi 1001. Pada nilai XY diambil dari nilai nomor 1 sampai nilai nomor 30. Jika ditambah, total hasil menjadi 37.094. Pada nilai X kuadrat, total nilainya diambil dari nilai nomor 1 sampai nilai nomor 30. Jika ditambah, total hasilnya menjadi 41.029. Dan terakhir yaitu Y kuadrat diambil dari nilai nomor 1 sampai nilai nomor 30. Jika ditambah mendapatkan hasil total 33.599. Demikian penjelasan saya tentang uji kelinieran, skor motivasi berprestasi X, dan hasil belajar matematika Y. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya sendiri perkenalkan, nama saya Yardiano Ifta Harapanwaruhu. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan bagaimana tentang uji kelinieran dalam hal langkah-langkah bagaimana menghitungnya. Ya, dan tentunya pasti menggunakan rumus. Nah, sebelumnya di sini ada pernyataan bahwa menghitung jumlah kuadrat yang disingkat dengan JK atau uji kelinieran untuk berbagai sumber variasi. Sumber-sumber variasi yang JK atau jumlah kuadrat perlu dihitung adalah total atau total regresi maksudnya, atau dengan simbol A, regresi, atau B, atau A, sisa, tuna cocok, dan galat. Nah, untuk JK atau jumlah kuadrat diberi simbol JK dalam kurung T, JK dalam kurung A,
JK dalam kurung B atau A, JK dalam kurung S, JK dalam kurung TC, dan JK dalam kurung G. Dengan rumus seperti di bawah ini. Nah, jadi kita masuk pada rumus yang dimana JK atau T sama dengan sigma Y pangkat 2. JK dalam kurung A sama dengan dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 per N. Kemudian JK dalam kurung B atau A sama dengan B tutup kurung kurawal sigma XY dikurang dalam kurung X atau maaf sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N. Nah, selanjutnya JK dalam kurung S sama dengan JK dalam kurung T dikurang JK dalam kurung A dikurang JK dalam kurung B per A. Kemudian JK dalam kurung G sama dengan sigma XI dalam kurung kurawal sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2 per NI. Dan rumus terakhir JK dalam kurung TC sama dengan JK dalam kurung S dikurang JK dalam kurung G. Nah, dari beberapa rumus tersebut, itulah langkah-langkah bagaimana menghitung uji uji kelinearan jika ada suatu data misalnya. Nah, terdapat beberapa terdapat ada satu tabel di sini dapat kita lihat tentang analisis variance. Nah, atau disingkat dengan ANAVA, regresi linear sederhana. Nah, untuk menghitung juga tidak terlepas juga tadi rumus-rumus yang telah kita dengarkan sebelumnya, ya. Di sana sumber variasi, total, regresi atau dalam kurung B atau A, sisa, tuna cocok, galat. Nah, jadi itu semua berkaitan dengan uji kelinearan. Jadi demikian dari saya dulu, dan selanjutnya juga akan dipaparkan atau dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan nomor 2. Ya, jadi ini adalah contoh soal bagaimana cara mengerjakan soalnya. Jadi soal yang kedua ini berbicara tentang dari rumus di atas terlihat koefisien arah regresi B digunakan untuk menghitung jika cross B per A. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien arah regresi A dan B dicantumkan di bawah ini. Jadi membuat rumusnya adalah A sama dengan cross sigma Y kali cross sigma X kuadrat kurang cross sigma X kali cross sigma X Y per N sigma X kuadrat kurang cross sigma X kuadrat. Kemudian bagian B yaitu N sigma XY kurang cross sigma X kali cross sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Dari tabel di atas, pada baris terakhir diperoleh harga-harga sigma X sama dengan 1105. Sigma Y sama dengan 1001. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sigma X Y sama dengan 37.094 dan sigma X kuadrat sama dengan 41.200
29 dan sigma Y kuadrat sama dengan 33.599. Dengan memasukkan harga-harga tersebut, maka dapat diperoleh bahwa A sama dengan cross 1001 kali cross 41.029 kurang cross 1105 kali 37.094 per 30 cross 41.029 kurang 1105 kuadrat sama dengan 8,24. Dan bagian B sama dengan 30 kali 37.094 kurang cross 1105 kali 1001 per 30 cross 41.029 kurang cross 1105 kuadrat sama dengan 0,68. Jadi itu soal nomor 2. Demikian saja. Oke, saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu pada pertemuan yang ke-10. Nah, di sini saya membahas yang ada di dalam tabel 2, di mana skor motivasi dengan lambang satuan X dan kecenderungan berprestasi dengan lambang satuan Y, di mana setelah X dikelompokkan, maka ketika kita memberikan Y dalam bentuk tabel, maka nilai X tersebut sama dengan 30, sementara nilai kelompoknya sama dengan 1, dan NI sama dengan 1, dan nilai Y-nya sama dengan 29. Dan begitu juga dengan nilai angka satuan X yang 32, 33, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, dan 42. Itu juga memiliki nilai kelompok dengan nilai sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan memiliki nilai NI sama dengan 1, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 5, dan nilai Y-nya sama dengan 29, 31, 30, 31, 32, 32, 31 berdasarkan daripada kecenderungan berprestasi Y dan juga skor motivasi yang akan dikalikan pada satuan tertentu, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya dalam menguji kelinearan ini itu bisa dikelompokkan dalam bentuk skor motivasi X dan juga kecenderungan prestasi Y. Itulah tentang kelinearan dalam bentuk tabel. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Funel Fakati Daily, NIM 182108040, kelas C semester 5. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang uji kelinearan. Di sini sebelumnya telah dibahas oleh teman kami presenter sebelum saya tentang apa itu yang dimaksud dengan uji kelinearan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi kelompok. Saya akan membahas dengan menggunakan rumus JK atau diketahui dengan G, dan dapat dihitung JK yang terdiri dari 12 buah penjumlahan XY kuadrat dikurang SY pangkat 2 dibagi N pangkat 1, maka diperoleh JK atau G sama dengan 29 pangkat 2 dikurang 29 pangkat 2 per 1 ditambah 31 pangkat 2 tambah 30 pangkat 2 dikurang 31 tambah 30 per pangkat 2 dibagi 2 ditambah 31 pangkat 2 ditambah 32 pangkat 2 dikurang 31 ditambah 32 per pangkat 2 dibagi 2 ditambah 32 pangkat 2 tambah 32 pangkat 2 tambah 30 pangkat 2 tambah 30 pangkat 2 tambah 32 pangkat 2 dikurang 32 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 32 per pangkat 2 dikurang 5, ditambahkan lagi 32 tambah 2
dikurang 32 pangkat 2 per 1 ditambah 30 pangkat 2 tambah 32 pangkat 2 tambah 34 pangkat 2 dikurang 30 ditambah 32 ditambah 34 per pangkat 2 dibagi 3. Kemudian ditambahkan lagi 33 per pangkat 2 ditambah 34 pangkat 2 ditambah 32 pangkat 2 dikurang 33 ditambah 34 ditambah 32 pangkat 2 per 3. Ditambahkan lagi 36 pangkat 2 ditambah 34 pangkat 2 dikurang 36 ditambah 34 pangkat 2 per 2. Ditambahkan 36 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2 dikurang 36 ditambah 35 pangkat 2 per 2. Ditambahkan 38 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2 33 pangkat 2 37 pangkat 2 36 pangkat 2 dikurang 38 ditambah 35 ditambah 33 ditambah 37 ditambah 36 per pangkat 2 dikurang 5. Ditambahkan lagi 37 pangkat 2 dikurang 37 per pangkat 2 per 1. Ditambahkan lagi 36 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2 ditambah 38 pangkat 2 dikurang 36 ditambah 35 38 per pangkat 2 dikurang 3. Jadi JK sama dengan atau dilambangkan G, hasilnya semua adalah 37,67. Kemudian dengan telah yang diperoleh harga JK atau G, maka JK lain dapat dicari dengan menggunakan rumus di atas. JK atau diketahui dengan simbol T sama dengan EY pangkat 2 sama dengan 33.599 atau 33599. Kemudian JK diketahui dengan simbol A sama dengan EY pangkat 2 per N sama dengan 1001 per pangkat 2 per 30 sama dengan 33.400,3. Sekali lagi 33.400,3. Kemudian JK B atau A sama dengan B EXY dikurang EX EY per N sama dengan 0,68 atau 37094 dikurang 1105 1001 per 30 sama dengan 151 dikurang 75. Kemudian JK atau S sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKBA sama dengan 33.599 dikurang 33.400 kurang 03 dikurang 191,75. Hasilnya atau akumulasinya semua adalah 47,22. JKT atau diketahui dengan simbol TC dikurang sama dengan JKS dikurang JKG sama dengan 47,22 dikurang 37,67 sama dengan 9,55. Dengan telah diperoleh semua harga JK, maka harga tersebut dapat diuraikan ke dalam tabel ANAFA berikut ini. Untuk penjelasan tentang tabel akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami yang mana telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya yang membahas tentang poin pertama sampai dengan poin keempat. Maka saya akan melanjutkan penjelasan yakni pada poin kelima. Yang mana dengan telah diperolehnya semua harga JK, maka harga tersebut ke dalam tabel ANAFA sebagai berikut. Yakni tabel ANAFA untuk regresi linear Y sama dengan 8,24 dan Y sama dengan 8,24 dikurang 0,68X. Yang mana pada tabel tersebut terdapat 5
hal yang perlu kita ketahui yakni sumber variasi, kedua DK, ketiga JK, keempat RJK, dan yang terakhir ada F. Yang mana total yang kita peroleh atau dari sumber variasi, DK-nya merupakan 30, JK 33599, RJK sama F itu kosong. Kemudian regresi A, DK-nya 1, JK-nya 33400,03, RJK dan F-nya kosong. Kemudian regresi BA, yakni DK-nya adalah 1, JK-nya 151,75, RJK-nya 151,75, dan F-nya 89,79. Maka sisa atau sumber variasi dari sisanya yakni adalah DK-nya 28, JK-nya 47,22, RJK 169, sedangkan F kosong. Kemudian sumber variasi tuna cocok, DK-nya kita peroleh 10, JK-nya 9,55, RJK 0,96, dan F sama dengan 0,45. Kemudian sumber variasi galat, kita memperoleh DK sebesar 18, kemudian JK 37,67, kemudian RJK-nya yakni adalah 2,09, sedangkan F-nya sama dengan tuna cocok tadi yakni 0,45. Kemudian, untuk menguji regresi linear dapat dipedomani harga F dengan DK pembilang, yakni sama dengan 10 dan DK penyebut sama dengan 18. Yang mana dari tabel F, untuk DK pembilang 10 dan penyebut 18, pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Diperoleh nilai F tabel yakni 2,41. Berarti F atau hitung lebih kecil F tabel. Kesimpulan HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian data X terhadap Y berbentuk linear. Nah, sedangkan berikut ini ada juga ANOVA tabel. ANOVA tabel yakni pada ANOVA tabel kita memperoleh bahwa VAR 0,0002 between group combinate, yang mana sum of squares yakni adalah 162.000, DF-nya 11, mean square 14,727, F sama dengan 7,171, dan sig adalah 000. Sedangkan pada var 0001 itu adalah linearity, yakni sum of squares-nya 152,670, sedangkan DF-nya 1, mean square-nya 152,670, F-nya 74,339, dan sig adalah 000. Maka diperoleh division from linearity, yakni adalah sum of squares-nya 9.330, DF-nya 10, mean square-nya 933, F 454, dan sig-nya 898. Kemudian within groups, kita memperoleh sum of squares-nya 36,967, DF-nya 18, sedangkan F dan sig itu kosong. Kemudian total, kita memperoleh total dari sum of squares itu adalah 198,967 dan DF-nya 29. Maka demikianlah penjelasan saya tentang poin kelima ini yang membahas tentang tabel ANOVA untuk regresi linear Y sama dengan 800,24 tambah 0,6